Bang Kiwil nggak mau komentar. Itu kan dengan sadar memposting apa yang terjadi di Lombok, itu tahu konsekuensinya. Pasti udah dipersiapkan dong, sampai Jakarta mau ngomong apa dan lain sebagainya. Yang terserah itu mestinya Mbak Rohimah, bukan Bang Kiwil. Iya sih, terserah gitu ya mau dibawa kemana. Tapi ya penasarannya nantinya seperti apa gitu. Karena kan memang kayaknya lika-likunya lumayan banyak gitu. Sebelum ini juga sempat diisukan dekat sama perempuan juga yang asal Bandung gitu. Ya. Sebenarnya berapa banyak juga dekat sama perempuan juga belum tahu ya kan? Betul, ya kan Bang Kiwil 22 tahun Mbak Rohimah kan suatu perjalanan yang luar biasa. Tapi Bang Kiwil ini bener ya di dunia entertainment ini selalu mempertahankan karakternya loh. Iya sih, Ya, benar-benar. karakter yang selalu dekat dengan wanita. Benar-benar digandrungi ya. Digandrungi, sepertinya ya. eksistensinya luar biasa sekali Luar ya. biasa. Tapi kita akan bahas lagi bagaimana nanti dari Bang Kiwil, karena statementnya juga belum begitu banyak yang diutarakan sama dia. Nah tapi di sisi lain juga ada informasi dari mantan istrinya Maggie Wulandari. Tapi sebelum kita menghantarkan informasi dari Maggie, perkenalkan dulu kita ya tentunya bakal mengawal beberapa informasi selebriti dan tanah air untuk Anda semua bersama Yes. saya Adi Danu. Dan saya Syahna Suwartono, tentunya di Insert Pagi. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrolin banyak informasi dari selebriti tanah air dan juga mancanegara. Dan yang satu ini sudah move on dari Bang Kiwil gitu ya, Maggie Wulandari yang sudah membuka lembaran baru dan katanya bahagia banget nih udah menikah sama pengusaha. Asal Makassar Asal begitu ya. Makassar. Sebenarnya sudah dilaksanakan nikah sirinya pada bulan September kemarin, tapi diresmikan pada 15 Desember yang lalu untuk akad nikah dan resepsinya tanggal 16. Pas Bang Kiwil mengupload juga dengan pasangannya ini sampai terjadi di Lombok. Ya kita akan Oke. lihat nih bagaimana sih sebenarnya tanggapan Maggie Wulandari terhadap kisru yang sekarang sedang terjadi. Ini dia. Kiwil merana digugat cerai istri pertama Rohimah. Sementara sang mantan, Maggie Wulandari, berbahagia dalam tasyakuran pasca dinikahi secara resmi pengusaha asal Makassar. Inilah dua potret berbeda dari dua orang yang dulu pernah terikat cinta hingga berpisah jalan dan menyudahi rumah tangga mereka. Kabar pernikahan Kiwil dengan Eva Belissima pada akhirnya membuat Rohimah gerah dan nyaris menyerah. Gugatan cerai dilayangkan Rohimah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 15 Desember 2020 lalu. Dan di hari yang sama, Maggie Wulandari justru diliputi kebahagiaan tak bertepi saat dirinya dinikahi secara resmi oleh Muhammad. Sehari berselang, tepatnya Rabu 16 Desember 2020 kemarin, kisah mantan suami istri ini kembali menghadirkan cerita bertolak belakang. Kembali ke Jakarta usai dikabarkan berbulan madu di Lombok, Kiwil yang harus menanggung gugatan cerai Rohimah terkesan terbakar amarah. Dan warna yang begitu kontras hadir di acara tasyakuran Maggie Wulandari dan Muhammad. Simpul senyum, gurat tawa dan canda bersama para sahabat, keluarga serta tamu undangan menyempurnakan kebahagiaan Maggie yang kini tidak lagi diduakan cintanya sebagai istri. Lebih tepatnya bukan pesta ya, hanya sederhana saja syukuran dan milad saya gitu. Karena keberadaan saya yang sudah pindah ke Makassar, bolak-balik terus gitu, jadi banyak hal yang tertunda gitu. Sehingga baru bisa diselenggarakan pada hari ini gitu. Jadi bisa jadi seperti acara pernikahan kemarin, kami berdua tuh nggak tahu kalau acaranya prosesinya benar-benar seperti pernikahan yang ada adat Sundanya gitu loh ya. Karena memang nggak tahu gitu. Dan surprise. Ini surprise. Dan tadi pun saya udah ngoceh, aduh ini bagaimana? Karena harusnya ada yang pada hari ini ada yang menerima kado, meja yang menerima kado, ada semuanya. Terus kok kayak nggak ngeliat, ternyata semua sudah ada di belakang layar tuh udah diatur dan ini benar-benar surprise. Tanpa dirancang, syukuran pernikahan Maggie dan suami penuh kejutan. Sementara kejutan dalam warna berbeda juga tengah menanti Kiwil. Bagaimana ia akan menghadapi Rohimah? Akankah cerita puluhan tahun pernikahan mereka kandas? Menjadi polemik yang mau tidak mau harus dihadapi sang komedian. Dan di saat yang sama, Maggie justru menyudahi segala keraguan-raguan sejak bertemu Muhammad. Jatuh cinta pada pandangan pertama, keduanya memutuskan menikah dalam waktu singkat. Karena pada saat saya ketemu sama dia, waktu itu saya ketemu dengan Bang Mu pertama kali. Memang sebelumnya saya kalau setiap kunjungan sahabat saya dari Makassar itu kita selalu nginep bareng gitu. Artinya kita buka kamar terpisah, aku bawa anak-anak gitu. Nah,
kebetulan pas mau dikenalkan dengan Bangmu juga, aku bawa anak-anak, memang aku di situ juga gitu. Jadi pada saat kenal Bangmu, sudah anak-anak sudah ikut kenal. Itu dari pertama kali. Memang kalau aku berpikir ini udah ketentuan Allah. Qadarullah, takdir Allah pasti baik. Pokoknya saya jatuh cinta sama suami saya dari saat pertama kali, dan pada saat itu saya bertanya, seperti, ya Allah ini jodoh saya bukan sih? Apa dia nih bapak untuk anak-anak saya? Jadi ya udah, pokoknya waktunya singkat, mau dikenalin ke mama, terus akhirnya aku langsung tanya, udah deh nggak usah ngelamar, langsung nikah aja. Jadi begitu besoknya aku langsung nikah. Secepat kilat, Maggie dan Muhammad mantap melangkah ke jenjang pernikahan. Dan segala rencana membangun mahligai rumah tangga sudah dirancang sedemikian rupa. Akan segera memboyong anak-anaknya ke Makassar, Maggie dan suami juga tak menunda-nunda untuk memiliki keturunan. Meski keduanya sudah dianugerahi anak dari pernikahan sebelumnya, tapi mereka ingin segera punya satu anak lagi. Sebenarnya sih nggak ada program. Kalau dikasih sama Allah, alhamdulillah gitu kan. Tapi pengennya sih cepat-cepat punya anak ya. Satu aja ya. Sebenarnya satu itu cukup. Bersama Muhammad, dengan segala rencana dan harapan dalam pernikahan, Maggie Wulandari kembali menjalani hari-hari penuh bahagia. Dan lain cerita dengan Kiwil, yang kisahnya bersama Rohimah berada di ujung tanduk perceraian. Ketika kini Maggie tak lagi menjadi bagian dari polemik poligami sang komedian, ia meminta sang mantan suami untuk tidak terus-menerus berbahagia di atas penderitaan Rohimah. Jangan kau lalai sebagai suami untuk Mbak Rohimah dan juga untuk semua anak-anakmu gitu. Karena pertanggungjawabannya sampai janahnya Allah. Jadi pesan aku adalah jangan kau berbahagia di atas penderitaan istrimu yang sudah memperjuangkanmu, yang sudah berjuang dari titik nol sampai kau bisa menjadi seperti sekarang ini. Karena uang tidak bisa membayar kebahagiaan dengan apapun. Karena kebahagiaan itu bukan dari uang, tapi dari kenyamanan, ketenangan kita. Jadi aku tahu betul. Aku tahu betul. Saat tak lagi bersama Kiwil, mata Maggie seperti terbuka dan justru bisa memberi nasihat agar tak terus-menerus menyakiti hati Rohimah. Dan tidak hanya pada sang mantan suami, Maggie Wulandari yang tengah menikmati membuka lembaran baru juga menguntai pesan menyentuh untuk Rohimah. Yakin bahwa istri pertama Kiwil itu adalah pemenang, Maggie mendoakan agar badai persoalan segera berlalu. Buat Mbak Rohimah, saudariku, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan. Aku yakin Mbak Rohimah bisa melewati semuanya. Kalau aku cuma bilang berjuang terus Mbak, jangan pernah putus asa. Pasti Mbak Rohimah lah pemenangnya. Hanya saya yang tahu, mau apapun itu hanya saya yang tahu. Saya nggak bisa ngomong banyak-banyak. Saya hanya bisa minta doanya aja yang terbaik, kasih saya support, semangat yang. Badai pasti berlalu Mbak. Semangat terus. Pokoknya aku tetap sayang sama Mbak Rohimah deh. What a strange display, we're completely insane. Wow.